coba ingat-ingat lagi tentang pencerminan atau refleksi itu bagaimana? Juga bukunya baca itu artinya apa? Pencerminan atau refleksi. Saya berikan contoh ya tentang bangun segitiga ini kalau kita refleksikan terhadap sumbu Y itu bentuknya akan seperti apa? Ada yang tahu? Kalau kita mengaca atau bercermin itu pasti sebaliknya kan? Nah, gambarnya nanti enggak seperti ini, tapi kita balik jadi seperti ini. Nah, terus ini kan ada titik A, B, C. Jika kita merefleksikan terhadap sumbu Y, titik A, B, dan C ini menjadi titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Saya menanyakan tentang pencerminan terhadap sumbu Y. Tidak ada. Ini terhadap sumbu Y. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, jadinya bagaimana? Kalau terhadap sumbu X itu di tiga siku-sikunya bentuknya akan jadi begini, tetap sama. Jadi ini A aksen, B aksen, dan C aksen. Ini kan sudah jadi pencerminan dari segitiga yang awal tadi kan. Nah, ini bisa kita cerminkan lagi ke sumbu Y. Bentuknya seperti apa? Sama. Terlihat sama tapi berbeda kan? Dengan ini kan. Ada yang ditanyakan nggak tentang pencerminan terhadap sumbu Y maupun sumbu Y, X maupun sumbu Y? Kalau nggak ada, lanjut ya. Kalian kan sudah membuka halaman 147. Itu kan ada tabel 3.4. Itu kan ada nomor 1 sampai 7 ya. Saya berikan contoh ya. Andaikan kita dikasih titik A, titik A 3,2 itu di bagian mana? Ini X, ini Y. Kan nol. X-nya yang mana? Y-nya? Jadi ini titik A
3,2. Kita sudah mencari titik A di bidang kartesius, yaitu dengan sudut titik 3,2. Ambil contoh nomor 1. Apabila kita titik A itu 3,2, pencerminannya terhadap sumbu X itu kan menjadi X, min Y. Perhatikan dulunya, X, negatif Y. Berarti kalau awalnya A 3,2 kita cerminkan terhadap sumbu Y menjadi sumbu Y X, min Y. X-nya tadi berapa? 3. Y-nya? Kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, X-nya tetap 3. Y-nya awalnya 2 menjadi min 2. Nah, kalau kita taruh ke bidang kartesius ini jadi gimana? 3-nya tetap di sumbu X, negatif 2 di bawah. Nah, lanjut ke nomor 2. Itu pencerminan terhadap sumbu Y. Sumbu Y apa? Negatif X, Y kan? Nah, awalnya kan A 3,2. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X jadi apa? Min 3,2. Sampai sini ada yang masih bingung? Dapatnya dari mana? Itu kan ada, sudah ada perannya. Ini X, Y. Ini X, ini Y. Kita masukkan ke dalam sini. Min 3 di mana? Min 3 di mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelahnya di mana? Di atas. Nah, jadi di sini. Ini A aksen min 3,2 terhadap sumbu X. Lanjut. Terus itu kan yang ketiga itu adalah titik asal. Titik asal 0,0. Jadi koordinat bayangannya itu negatif X, negatif Y. Titik awalnya 3,2 menjadi apa? Kalau pencerminan terhadap titik asal 0, negatif 3,2. Negatif 3, negatif 2. Tempatnya di mana? Negatif 3 di X, ya kan? Terus negatif 2-nya di Y. Berarti di sini. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Terus lanjut sing keempat. Garis Y sama dengan X. Itu menjadi koordinat bayangannya Y, X. Balik. Titik awalnya tadi apa? 3,2. Kalau pencerminannya terhadap garis Y sama dengan X jadi 2,3. Y sama dengan X jadi 2,3.
negatif X. Itu kan koefisien bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Negatif Y sama negatif X. Jadi apa? Negatif 2, negatif 3. Paham kan seperti ini? Lanjut swing ke 6. Itu kan ada pencerminan terhadap garis D sama dengan H. Apa yang dimaksud H? Itu andaikan ada soal di awalnya A itu 3,2, terus Y sama dengan H itu kita andaikan ini 1. Terus dirumuskan itu X, 2 H dikurangi Y. X, 2 H dikurangi Y. Jadi apa? X nya jadi tetap kan 3. Terus 2 H itu sama dengan 1, kita kalikan. Jadi 2 kalikan 1 dikurangi Y nya tadi berapa? Y nya 2. Jadi terhadap pencerminan Y sama dengan 1 itu 3, 2 kali 1, 2 dikurangi 2, 0. Aman ya? Oh, enggak? Oh. Sebelum gimana? Tanya aja. Rumusnya itu ini ya. X, 2H dikurangi Y. H itu ini 1 karena di rumus itu kan Y sama dengan H. Ya. Nah itu ini Y sama dengan. Nanti kalau di soal itu tidak ada Y sama dengan H. Nanti di soal itu pasti ada Y sama dengan 1, negatif 1 atau 2 dan seterusnya. Ya. Terus yang terakhir itu kan garis X sama dengan H sama 3,2. Yang tadi kan Y ini kita ganti X sama dengan 1 aja. Rumusnya apa itu? Dibaca 2H min X, kita masukkan 2H itu berarti 2 kali 1 dikurangi X nya berapa? 3, Y nya berapa? 2. Jadi pencerminan terhadap X sama dengan 1, 2 kali 1, 2, kurangi 3, 2 kurangi 3, negatif 1, 2. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang pencerminan ya, teman-teman. Pencerminan atau refleksi, jadi bahwa pencerminan itu ada rumusnya. Pencerminan ada X, Y, titik asal U, kemudian garis G, dan sebagainya. Nah ini saya memberikan dua mungkin ya, dua yang soal. Nah, mungkin teman-teman bisa ada latihan soal tentang pencerminan.
Oke. Jadi yang pertama, teman-teman, ada dua. Pertama dikenakan terhadap sumbu X, yang kedua dikenakan terhadap sumbu Y. Nah ini sebenarnya soalnya sama. Terdapat titik A 5,2 dikenakan terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya adalah berapa? Terus titik B 2,1 dikenakan terhadap sumbu Y. Titik B aksennya berapa? Nah B aksennya betul mas. Nah B aksen itu adalah titik koordinat bayangan. Nah teman-teman nanti kalau sudah ketemu, jadi teman-teman lihat rumusnya di situ. Ketika dikenakan terhadap sumbu X itu bagaimana, dikenakan terhadap sumbu Y itu bagaimana. Ini adalah X, ini adalah Y. Kemudian nanti jawabannya ini adalah A aksen. A aksennya berapa? Ketika dikenakan terhadap sumbu X. Jadi ketika dikenakan terhadap sumbu Y, B aksennya berapa? Jadi ya, paham? Yuk, jangan. Di lembar kertas ya sebenarnya, atau di bukunya masing-masing boleh. Nanti tulis nama lengkap, nama kelas. Ya kemana? Ini dulu langsung gas. Sudah selesai teman-teman? Sudah. Oke, selanjutnya akan kita bahas ya. Akan kita bahas yang bisa teman-teman. Nomor satu. Oke, silakan maju. Nomor satu. Nomor dua yang bisa teman-teman. Nomor dua. Nomor dua. Bisa mas? Nomor dua siapa yang bisa?
Oke, 5,2. Oke, benar. Ulangan dulu tangan. Tangan dulu. Oke, sekarang nomor 2. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yang cowok ini, nah, tinggal ada cewek ini. Yang cowok, ayo siapa yang bisa? Tinggal tulis jawabannya aja. Ya. Ya. Oke. Mau masih? Oke, beri tepuk tangan. Akan kita bahas di sini ya. Akan kita bahas jawaban dari teman-teman apakah benar atau salah. Oke, akan kita bahas. Dapat titik A 5,2. Dapat titik A 5,2. 5,2. Nah, ini A. Determinan terhadap sumbu X. Determinan terhadap sumbu X. Ya, jadinya apa? Ini. X kan ini. Nah, ini X. Jadinya apa? 5,2. Nah, ini adalah determinan ini. Determinan ini. Determinan sumbu X. Nah, berarti apa? Ini kebalikannya. Yang berubah apa? Yang berubah justru y-nya. Y-nya yang berubah. Dari plus 2 menjadi min 2, negatif 2. Seperti itu ya. Yang kemudian CP kita bahas ini benar. Nah, kemudian CP 2,1. Nah, sini ini B. Dan kemudian determinan terhadap sumbu Y. Sumbunya ini determinnya. Nah, determinnya ini. Nah, determinnya ini berarti ini. Jadi ini negatif 2, negatif 1. Nah, ini namanya negatif 2, negatif 1. Nah, ini pencerminan dari titik B terhadap sumbu apa? Y. Nah, jadi min 2, min 1 ini benar. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman sudah hebat untuk pembelajaran hari ini. Mungkin dari sini, dari pembelajaran hari ini ada juga yang teman-teman masih bingung yang ingin ditanyakan. Oke, apa? Garis Y sama dengan H yang nomor 6. Oke, saya akan menjelaskan ulang ya. Garis Y sama dengan H. Apa namanya nomor 6. Yang ini kalau mau catat juga boleh ya ini ya. Yang ini pembahasan jawaban ya. Pembahasan jawaban dari soal. Nomor 6 garis Y sama dengan H. Ini ada garis teman-teman. Ada garis. Ini kan sumbu ya. Sumbu lawan. Sumbu itu pusat. Ini sumbu Y namanya. Nah, garis Y sama dengan H. Itu kita membuat garis yang di sini bisa di titik 1, jadi titik 2, jadi titik 3 dan sebagainya. Nah, kita buat garis katakanlah. Jadi kan buat garis di mana ini? Jadi buat garis di 1 ya. Y sama dengan Garisnya 1. di sini. Katakanlah kita buat garis di 2 ya. Nah, ini namanya H. Ini namanya H. Garis H ini namanya. Garis H. Kemudian ini garis H ini sama dengan 2. Nah, ini 2, ini 2. Nah, ketika ada titik koordinat itu di sini 3,3
Dua, cerminan terhadap garis ini, maka cara logika adalah di sini ya. Cara logika ini, cermin cerminan terhadap ini berikan di sini. Nah, secara lurus kita cek. Ini titik A, ini titik C, D 3,2. Kemudian ini 4, 2 kali 2, 4, kurang 3, 1, 5. Nah, ini yang ini. Ini yang apa namanya, yang nomor 7 ini. Garis X sama dengan H. Ini kan jawab ya. Ini yang kamu menjelaskan ya kemana? Karena ini X. Kalau Y, kita coba kalau garis Y. Garis Y menggunakan arah di sini. Di sini. Garis 1 dari sini garis 1. Makanya ini di garis B sama dengan H. Nah, ini cerminnya ini. Jadi teman-teman, ini tuh kayak cermin, menggantikan cermin X, menggantikan cermin Y dan sebagainya. Nah, ini ternyata ada rumusnya di matematika. Itu yang teman-teman. Kalau teman-teman di ujian, kalau teman-teman mau menggambar, kan kesuwen dong menggambar. Kalau itu sendiri lebih enak karena bisa membayangkan. Oh ini yang kita gambar ini, oh seperti ini. Nah tapi kalau apa namanya, kalau di matematika itu kan ada rumusnya, rumus yang memudahkan teman-teman tidak usah menggambar. Nah, mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Atas pembelajaran hari ini, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Apabila dari kami ada kurangnya mohon dimaafkan. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang ini kan cerminan. Nah itu kita akan